Oke, ini udah kelihatan ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman semua kita telah berada mana tadi? Untuk kuliah mekanikal fluida, kita telah berada di penghujung sebelum UTS. Jadi kayak ini pertemuan terakhir ya dengan saya di mata kuliah ini. Jadi untuk selanjutnya ada eh, dosen selanjutnya yang akan mengisi kayak gitu. Oke, jadi untuk pertemuan yang pekan ini menutup sebelum UTS kita ada aliran mantap melalui sistem pipa, hidrolika bangunan air sama jenis aliran. Jadi kalau jenis aliran sepertinya udah kita bahas banyak sebelum-sebelumnya ya, kayak laminar, turbulen, transisi. Jadi mungkin nggak akan kita bahas banyak di sini. Kemudian untuk hidrolika bangunan air nanti sebenarnya akan banyak dibahas setelah UTS tentang aliran saluran terbuka. Jadi mungkin untuk pertemuan ini di apa ya istilahnya? Kayak preliminary pengenalan-pengenalan aja sebenarnya. Nanti kita bahasnya masalah aliran mantap melalui sistem pipa. Untuk yang aliran melalui pipa, beberapa contoh soal belum saya upload. Mungkin sekalian saya uploadnya nanti sama yang contoh soal di pekan ini kali. Oke. Oh iya, gini aja deh. Mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, survei kecil dulu aja masalah perkuliahan selama semester ini nanti. eh Bisa ini ya apa namanya buka HP terus ke menti.com, buka HP ke menti.com terus nanti kodenya 2483297. Saya pengen cek kira-kira selama 4 pekan kemarin dari awal kita bertemu ya, awal kita bertemu sampai pekan kemarin dan mungkin nanti sampai pekan ini kira-kira yang belum pahamnya itu bagian apa ya kira-kira. Mungkin banyak ya, pasti banyak. Kayaknya slide pertama ini kali ya. Slide pertama masih ini deh. Ini deh kayak dari apa namanya yang beberapa materi yang pernah kita bahas dan beberapa evaluasi dari soal-soal gitu kan. Saya menemukan bahwa mungkin kebanyakan tiga materi ini kali ya, tiga materi ini yang agak masih menjadi beban bagi beberapa orang. Aliran dalam pipa, Bernoulli sama persamaan momentum. Aliran dalam pipa itu yang kemarin pipa-pipa yang tertutup itu ya. Terus Bernoulli garis tekan, garis energi, ya gitu-gitulah. Persamaan momentum itu kok banyak sih? Persamaan momentum kayak ada PR juga kemarin, kayak persamaan momentum. Bernoulli persamaan momentum. Why? Persamaan momentum kok kenapa banyak? Kalau banyak berarti nanti ada di UTS. Oh, aliran dalam pipa nggak terlalu susah ya berarti ya? Aliran dalam pipa. Atau belum belum menemukan susahnya di mana? Belum menemukan Pak. Iya berarti ya mungkin kalau misalnya dapat soal aliran dalam pipa mungkin akan berubah pikiran kali ya. Kayaknya. Aliran dalam pipa nanti ya case-nya nanti ada banyak pipa halus, pipa kasar, pipa belokan gitu-gitu.
Oke, kebanyakan persamaan momentum. Kebanyakan ya. Yang ini deh, yang masih belum paham materinya apa. Dalam pipa Bernoulli momen pancaran air, inersia bentuk T. Momen inersia bentuk T belum paham. Itu berarti udah kelihatan nanti yang akan masuk UTS apa. Hmm. Ini kalau persamaan momentum kemarin kalau dari PR contoh soal gitu yang masih belumnya di mana? Mungkin. Itu Pak di bagian tekanannya Pak. Yang diketahui kan delta P-nya. Jadi Tekanannya. P1 P2-nya nggak bisa dicari. Oke. Delta P. Kalau yang Bernoulli, Kalau yang Bernoulli mungkin waktu gambar nomor nomor 4 itu dia Z-nya sama atau enggak antara Z1 sama Z2 mungkin itu Pak. ini kita bahas yang soal ini ya, tugas itu ya. Iya Pak. Oke. Mungkin aliran dalam pipa ya karena belum tahu case-nya ya. Kalau ini inersia apa ya yang belum? Momen inersia bentuk T bagian mana kalau momen inersia? Maksudnya langkah-langkahnya ya seperti itu sebenarnya. Cuman yang perlu diperhatikan kayak penentuan di titik tengah, kemudian dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Sebenarnya penelitian sih kalau misalnya momen inersia itu. Kalau prosedurnya ya kurang lebih sama cara ngerjain momen inersia. Gambar pipa Bernoulli ya, pipa Bernoulli. Oke, kurang lebih saya dapat gambarannya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi ya untuk yang materi pekan ini. Ya, jadi untuk bab sebelumnya kita kan belajar perilaku zat cair real pada aliran melalui pipa ya. Jadi aliran aliran pipanya itu kayak cuma satu gitu loh. Cuma satu kayak gini. Nah, kita mempelajari perilaku di dalamnya gitu. Terutama distribusi kecepatan dan kehilangan tenaga karena adanya gesekan dan perubahan tamang pipa. Jadi tamangnya berubah jadi mulai dari diameter besar ke kecil dan semacamnya kayak gitu. Nah, pada bab ini pekan ini kita fokusnya pada sistem perpipaan. Jadi kalau sistem perpipaan kan nggak cuma satu pipa, pasti ada banyak. Jadi sistem pemipaan itu fungsinya untuk mengalirkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi misalnya ada perbedaan tinggi di kedua tempat yang bisa terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka air atau karena digunakannya pompa. Jadi nanti untuk sistem pemipaan kita nanti ada kayak pompa, turbin, dan lain sebagainya. Jadi contohnya kasusnya seperti ini. Sistem pemipaan adalah aliran minyak antar daerah. Jadi misalnya pipa pembawa, pipa PDAM itu kan perlu yang namanya inilah sistem pemipaan atau biasa disebut dengan plumbing. Plumbing. Kemudian pipa pesat dari waduk ke turbin membangkit listrik tenaga air jaringan air minum di perkotaan.
Ya intinya kalau kita membayangkan pipa ya semacam itu. Case-nya kebanyakan seperti itu, bagaimana dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kemudian gimana caranya dia lancar itu di setiap titik-titik pipa belokannya itu pasti ada apa namanya teknisi yang mengerjakan analisisnya. Nah, untuk topiknya untuk sistem pemipaan kita ada garis tenaga dan garis tekanan. Kita ada pipa dengan turbin dan pompa, pipa dalam hubungan seri dan paralel, pipa menghubungkan lebih dari dua kolam dan sistem jaringan pipa. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, cuma lima pokok bahasan. Oke, untuk pokok bahasan yang ini sebenarnya udah kita bahas kemarin ya, cara gambarnya seperti apa. Jadi kan kita punya sistem pompa ya. Jadi misalnya ya, awal cara buatnya ini ada pipa, ini kan titik tengahnya dicari ya titik tengahnya. Kemudian ini ada datum yang kita gunakan, terus titik tengah ke datum itu jaraknya namanya Z. Z1, Z2, ZA, ZB. Bedanya kalau untuk kolam adalah kita langsung ke puncak permukaan airnya, kolam ini, ZA, ZB. Setelah itu kita dapat di bagian ini, kita ke bagian garis tekanan. Garis tekanan adalah dari sini, dari titik tengah ini ke garis tekan. Itu P1 per gamma, sama dengan ini, P2 per gamma. Setelah itu kita ke garis tenaga, ke apa namanya tinggi kecepatan di atasnya garis tekanan ya. V1 kuadrat per 2G, V2 kuadrat per 2G. Jadi sama cara gambarnya ketika kita membahas persamaan Bernoulli kemarin. Jadi kalau mau dilihat lagi bisa karena udah di post ya rekamannya. Jadi bagaimana cara menggambar garis tenaga dan garis tekanan. Itu kalau misalnya mau mengerjakan Bernoulli dan pipa, intinya itu kita paham terlebih dahulu step-stepnya. Menentukan datumnya di mana, terus kemudian elevasi dari datum, kemudian garis tekanan, garis kecepatan, dan urutannya pasti sama, nggak akan kebolak-balik dari Z, kemudian P1 gamma, terus tinggi kecepatan. Jadi tinggi kecepatan, tinggi tekanan, elevasi ke datum. Kemudian ini V1 kuadrat per 2G, P1 per gamma, ini Z1. Tinggal titiknya nanti ini di mana? Tergantung pipanya kan, pipanya di sini. Intinya di sini kayak gitu. Jadi sebenarnya gampang untuk gambar sketsa Bernoulli itu. Urutannya karena sama tinggal dipasin aja gambarnya itu yang pas seperti apa kayak gitu. Oke, ini tadi pokok bahasa yang pertama kayak gitu, cuman gambar doang sebenarnya. Untuk bahasa yang kedua pipa dengan turbin sebenarnya sama cara gambarnya kemarin. Pipa dengan turbin ya. Kita punya kolam di sini. Istilahnya kolam di sini kita punya pipa. Nah, nanti biasanya di terjunan itu ada seperti turbin. Fungsinya untuk mungkin bisa menghasilkan listrik dan lain sebagainya. Nah, kita pengen menggambar sketsa kayak garis tenaga, garis tekannya itu ketika case-nya adalah pipa dengan turbin. Jadi kalau misalnya kita sketsa seperti ini, jadi ini sketsanya seperti ini ya. Asumsikan panjang pipanya di sini adalah L. Ini dia itu diameter. Jadi kalau mau gambar diameter itu dimensi diameter bisa seperti ini ya. D diameter atau misalnya di dalamnya sini. Ya itu intinya itu adalah diameter suatu pipa kayak gitu. Kemudian tinggi tekanan efektif itu yang ini H. Itu adalah H statis dikurangi dengan HF. HF adalah kehilangan tenaga akibat gesekan. Jadi ini loh. Jadi kita gambar kolam terlebih dahulu, terus ada pipa ke bawah dan seterusnya. Kita gambar datum di sini. Kemudian untuk tingginya permukaan air di sini dari tinggi itu ke datum itu namanya HS, tinggi statis, jadi tidak berubah. Tinggi statis, kemudian tinggi efektif itu ketika ada kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga akibat gesekan karena ini terjun kan ini airnya ke bawah. Akhirnya kita punya HF di sini. Sehingga H ini tinggi efektif itu HS, tinggi statis dikurangi kehilangan tenaga akibat gesekan di sini.
Terus untuk nyari garis tekanan juga sama ini. Jadi mulai dari ini kan datumnya di sini kan, berarti kan istilahnya Z-nya 0 di sini. Kemudian untuk garis tekannya P1 gamanya itu adalah dari sini ke sini. Kan ini miring kan, seperti itu ke P1 gamma. Nah, ini namanya garis tenaga. Kalau misalnya mau naik ke atas lagi bisa, berarti ada garis kecepatan dan lain-lain. Ini rumusnya tadi ya, HS tinggi statis, H tinggi tekanan efektif, HF kehilangan tenaga akibat gesekan. Nanti rumusnya seperti ini. Jadi untuk rumus mechanical fluid itu sebenarnya apa ya istilahnya? Eh, Cuman turunan dari rumus-rumus basic aja sebenarnya. Ini kan ada rumus basic Q sama dengan debit sama dengan luas dikalikan kecepatan. Sehingga kecepatan adalah Q per A dengan A adalah luas penampang lingkaran seperempat pi d kuadrat kayak gitu. Kemudian HF kemarin kita bahas di air dalam pipa itu rumusnya seperti ini. Hukum Darcy-Weisbach. Seperti ini rumusnya, tinggal dipakai aja. Sehingga ketika kita substitusi substitusi ke seperti ini. Tinggi tekanan efektif adalah H sama dengan HS min sekian. HHS min HF, di mana HF adalah 8L Q kuadrat per GP kuadrat kali D pangkat 5. Nah, kemudian data yang tersedia pada curhat, sorry bukan data, daya. Jadi untuk mencari daya pada turbinnya itu debit dikalikan ketinggian dikalikan dengan gamanya. Itu berapa? Nanti satuannya adalah kilogram kilogram force meter per detik. Di mana Q itu debit aliran, H tinggi tekanan efektif, gamma sebagai berat jenis zat cair. Nah, kalau misalnya mau dikehendaki satuannya adalah dalam HP, horsepower atau daya kuda, tinggal dibagi 75. Jadi misalnya D ini Q H gamma per 75. Itu nanti satuannya langsung jadi HP, horsepower. Kemudian kalau misalnya kita punya atau diketahui efisiensi turbin itu sekian, misalnya sekian ya, jadi tinggal dikalikan efisiensi Q H gamma efisiensi per 75 HP. Itu kita bisa mengetahui daya dari suatu eh, yang tersedia dengan efisiensi turbin sekian. Nah, ketika kita substitusi di sini, kita kan punya D sama dengan Q gamma N per 75. Jadi apa ya ini Q gamma efisiensi per 75 terus hanya itu adalah di bagian sini. Hanya adalah HS min F. HS min HF. Dari sini kan HS min HF. Nah, ini HF sehingga dapat rumus seperti ini. HS min HF. Itu pokok bahasan yang kedua cari. Terus kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, pipa dengan pompa ya. Jadi misalnya kolamnya di sini ya. Kolamnya misalnya kita daerahnya elevasi yang di atasnya itu lebih tinggi. Jadi ini ada pompa di sini. Nah, rumusnya sama. Bedanya adalah daya pompa untuk menaikkannya itu dia sama dengan Q H gamma. Kalau tadi kan untuk yang turbin cuma Q H gamma. Kalau misalnya ada pompa, kita perlu membagi dengan efisiensinya. Gimana sih efisiensi kayak gini? Efisiensi pompanya. Jadi untuk naik ke atas itu berapa? Kalau misalnya mau dijadiin horsepower, tinggal dikali 75 di sini. Kayak gitu. Jadi bedanya yang turbin sama yang pompa cuman di efisiensi. Kalau efisiensi di sini kan dikalikan kan, dikali langsung dari berbanding lurus dengan dayanya. Tapi kalau pompa itu berbanding terbalik efisiensinya. Oke, pokok pembahasan yang keempat, sistem pemipaan atau pipa hubungan seri. Iya tadi sudah saya bilang bagaimana cara menggambar ini ya. Harusnya sama ketika kita bahas Bernoulli kemarin. Jadi ini ada kolam 1, kolam 2 di sini ke bawah. Ini ada pipa 1 dengan diameter sekian, terus mengecil, terus membesar lagi. Terus ini sketsa dari garis tekannya.
Kemudian ini kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga akibat gesekannya sekian. Jadi misalnya kan kayak kemarin waktu kita bahas bagaimana cara gambar garis tekan kan seperti ini kan. Karena miring ke bawah, terus karena pipanya mengecil, miring lagi, lebih kecil, membesar, agak naik dikit. Ini kan istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ini ditarik garis lurus seperti itu. Nah, beda elevasi antara ini dan ini itu namanya HF1, kehilangan tenaga di akibat pipa 1, perubahan penampang pipa 1. Kemudian ada HF2 di sini, perubahan penampangnya dari mengecil membesar, akhirnya terjadi perubahan kehilangan tenaga sekian. Dari pipa 2 ke pipa 3 ada kehilangan tenaga sebesar HF3 kayak gitu. Terus untuk hanya ketinggian efektif itu dari permukaan air di kolam B sampai ke kolam A ini. Jadi dari sini sampai sini itu H. Oke, jadi untuk yang ini pipa yang paralel seri itu nanti debit utamanya itu akan sama dengan debit di 1, debit di 2, debit di 3. Jadi kalau misalnya kita menggunakan persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan titik 1, titik 2 di sini ya, titik 1, titik 2 kayak gitu. Jadi nanti persamaan Bernoulli seperti ini. Masih ingat ya? Seharusnya hafal lah persamaan Bernoulli. Z V1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G. Jadi ini pipa 1, di pipa 2, terus ditambah dengan kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga di sini kan ada 3 kan? HF1, HF2, HF3. Kayak gitu. Nah, kemudian pada kedua titik tinggi tekanannya adalah H1, H2 dan kecepatannya 0. Di sini, ini ada 1, ada 2, titiknya tuh titik tengah, hampir mau masuk ke sini. Ini titik keluarnya di sini. Nah, biasanya kalau kolam kan pergerakannya kan kalau misalnya bandingin aja ya, kecepatan di sungai sama kecepatan di kolam di danau kan beda. Biasanya kalau di danau, di waduk yang besar kan kita menganggapnya kecepatannya hampir mendekati nol. Nah, sama seperti ini, karena tambang alirannya besar, itu biasanya V1, V2-nya kecepatannya nol, kayak gitu. Sehingga persamaannya ini menjadi diabaikan kan ini. Ini diabaikan, ini diabaikan, di mana P1 per gamma adalah ketinggian tinggi tekanan. Tinggi tekanan adalah P1 per gamma. Sehingga jadi seperti ini, Z1 plus H1, Z2 plus Z2, HF1, HF2, HF3, seperti itu. Sehingga HF1, HF2, HF3 adalah Z1 plus H1 min Z2 plus H2. Di mana ini adalah, H, tinggi tekanan efektif itu adalah HF1 plus HF2 plus HF3. Oke, setelah itu kita punya H sama dengan HF1, HF2 plus HF3. Itu rumusnya seperti ini. Masih ingat ya HF, rumus HF. Kehilangan tenaga akibat gesekan. Itu ada di rumus yang sebelumnya dari si Weisbach itu. Yang ini. F LV kuadrat per D 2G. Jadi seperti ini. Jadi rumusnya HF itu adalah F L V kuadrat per D 2G. Tinggal diberikan notasi aja yang beda-beda. F1, L1, D1, V1, F2, L2. Karena kita paralel dengan 3 pipa. Kayak gitu. Dengan pipa 1 ini adalah kecepatannya. Kan Q sama dengan A dikali V. Berarti kecepatannya adalah Q per A. Luasnya ya seperti ini. V1, V2, V3 dengan kecepatan yang sama. Sehingga untuk H, hasilnya adalah 8G kuadrat per G P kuadrat dipecah ke sini. F1, L1, D1 pangkat 5. F2, L2, D2 pangkat 5. F3, L3, D3 pangkat 5. Ini rumusnya ada sama seperti ini. Ini kan rumusnya untuk rumus HF. Jadi selain ini, kita juga punya rumus ini. Oke, rumusnya jadi akan seperti ini ketika diuraikan ya. Jadi disubstitusi nilainya. Nilai V1, nilai V1 ini, nilai V2, nilai V3 itu disubstitusi ke
persamaan ini. Jadi V1-nya masuk sini, V2-nya masuk sini, V3-nya masuk sini. Nanti hasilnya adalah seperti ini, hasil akhirnya. Hasil akhir substitusi. Sehingga debit alirannya adalah seperti ini jadinya. Dengan ini apa namanya? Penjelasan bahwa H sama dengan 8Q kuadrat FELE ini panjang efektif, GP kuadrat dan seterusnya, dan panjang LE-nya itu adalah ini rumusnya. Ini dari penurunan rumus-rumus yang ada di sini. Oke, itu yang sambungan seri ya. Jadi seperti biasa untuk contoh soal nanti akan saya post di video sehingga bisa dilihat secara asinkron. Ini berarti pokok pembahasan ke 5, paralel. Jadi kalau paralel itu seperti ini. Jadi kalau seri tadi kan mulai dari pipa 1, pipa 2, pipa 3 seperti itu kan. Nah kalau paralel seperti ini biasanya. Seperti ini, terus seperti ini. Jadi kayak gini, pipa 1, pipa 2, pipa 3. Sama seperti ini kita punya garis tekan di sini. Sehingga elevasi perbedaannya permukaan A, permukaan B itu adalah H tinggi efektif. Oke, jadi rumusnya akan tetap sama. Q1, Q2, Q3-nya. Jadi Q1 tambah Q2 tambah Q3. Itu nanti hasilnya adalah Q. Seperti ini ya, persamaan kontinuitasnya seperti apa. Nah, kemudian Q-nya adalah seperempat. Kan ini A1 dikali V1 tambah A2 dikali V2 tambah A3 dikali V3. Dimana A1 ini adalah seperempat Pi D1 kuadrat dikali V1. A seperempat Pi dan seterusnya. Akhirnya mendapatkan rumus ini. Untuk rumus debitnya. Sehingga untuk kehilangan tenaganya nanti adalah sama. Kehilangan tenaga kan untuk yang di seri tadi untuk H-nya kan seperti ini, HF1 plus HF2 plus HF3 ditambah-tambah gitu kan. Nah, kalau ketika paralel karena ini apa ya istilahnya? Lokasinya atau bentuknya itu sama, maksudnya barisnya sama, kolomnya sama, akhirnya tinggi efektifnya itu tinggi tekanannya itu adalah ke tinggi kehilangan tenaga satu, tenaga dua, tenaga tiga, jadi sama. Sehingga hasilnya seperti ini. H F1 penjelasannya sama kayak yang slide sebelumnya. Bedanya kan tadi kita ditambah-tambahkan kalau seri. Nah, kalau paralel hasilnya itu sama. F1 R1D V1 kuadrat per 2G sama dengan bla 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 kayak gitu. Intinya bedanya seperti itu. Sehingga ketika kita udah melakukan elaborasi seperti yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, kita mendapatkan rumus yang sama nantinya untuk debit. Debit seperti ini, di mana Q sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, akhirnya rumusnya akan sama. Rumus di Q1, Q2, Q3. Oh sorry, ini ditambah ya. Jadi bedanya dari yang seri tadi, yang seri itu Q-nya itu akan sama. Q sama dengan Q1, Q2, Q3. Nah kalau paralel itu Q-nya yang ditambah. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Untuk seri kalau untuk ketinggian kehilangan tenaganya itu penjumlahan dari semua kehilangan tenaga. Nah kalau yang paralel itu adalah sama nilainya. Bedanya mungkin di sekitar situ. Nah setelah itu kita dapat rumus ini untuk mencari lebar efektif. Jadi substitusi tadi persamaan yang Q1 ini ke persamaan 3 titik. Bukan persamaan 3 titik. Persamaan sebelumnya. Di persamaan bentar. Oh yang ini. Mana sih tadi? Yang ini persamaan ini. Jadi telah disubstitusi di sini sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya adalah seperti ini untuk panjang efektif. Kita mencari panjang efektif. Untuk pipa 1, pipa 2, pipa 3 ada semua. Nanti kita elaborasi lagi di contoh soal bagaimana cara mengaplikasikan rumus-rumus yang telah kita elaborasi ini. Oke, ini case yang selanjutnya adalah pipa bercabang. Pipa bercabang itu mungkin agak sedikit rumit dibandingkan yang tadi.
Jadi kalau pipa bercabang itu gimana ya? Jadi misalnya ini Q1 ya, Q1 itu nanti akan sama dengan Q2 plus Q3 kayak gitu. Kemudian Q1 plus Q2 itu bisa sama dengan Q3. Jadi percabangan-percabangan itu akan masuk ke suatu titik pengumpul dan akhirnya debitnya menjadi sama. Nah, bedanya nanti persamaan energinya seperti ini. Jadi HF1 itu sama dengan ini. Jadi rumusnya tetap sama. Rumus HF2, HF3. Bedanya adalah mungkin di sekitar sini. Jadi ini kan ZA ya. Jadi dari datum ke permukaan air kita sebut ZA. Kemudian dari datum ini ke permukaan air B itu kita ZB. Kemudian HT-nya adalah tinggi di sini. Jadi ini misalnya ini kehilangan tenaga ya. Kehilangan tenaga seperti ini. Kemudian ini ada kenaikan sampai ke permukaan air B. Setelah itu dari sini sampai ke permukaan air C. Nah, elevasi datum ini sampai ke titik yang ini, ketika ditarik garis lurus ya, itu namanya HT. HF3 sebagai tinggi kehilangan tenaga di pipa 3. Kalau HF1 ini adalah tinggi kehilangan tenaga akibat perubahan penampang dari kolam ini ke pipa 1. Kemudian kalau yang HF2 ini adalah perubahan dari penampang 1 ini ke pipa 2 sampai ke kolam B ini. Itu HF2. Terus rumusnya seperti ini. Kemudian dengan persamaan kontinuitas kita punya rumus jadinya seperti ini. Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Jadi Q1 tambah Q2 ini sama dengan Q3. Jadi sama kita menggunakan rumus yang ini. Kayak gitu. Jadi rumus basicnya seperti itu. Kurang lebih hasilnya atau rumus-rumusnya sama, cuman bedanya mungkin di simbol-simbolnya aja. Jadi entah itulah kenapa saya mengatakan bahwa sebelum kita mengerjakan soal, alangkah baiknya digambar terlebih dahulu. Kalau kita udah gambar, itu kayaknya udah ada kayak jalan terang gitu loh, jalan terang untuk mengerjakan permasalahan selanjutnya. Karena rumus-rumus ini sebenarnya sama sebenarnya. Bedanya mungkin simbol ini, mengapa itu kayak gitu. Jadi kayak pemahaman bahwa oh ini lambangnya ini, oh ini lambangnya ini. Dan lambang ini juga sepertinya nggak saklek terus seperti ini ya. Bisa yang lain. Cuman normalnya sih seperti ini. Kalau misalnya kehilangan tenaga kita menggunakan HF kayak gitu. Cuma untuk yang simbol-simbol angka-angka ini mungkin ini bisa bebas ya. Yang penting konsisten aja. Kalau misalnya ini kolam satu, ini kolam A, sorry ini pipa A, ini pipa B, pipa C, ya udah kita menganggap ini kehilangan tenaga di pipa A, HFB, HFC seperti itu. Tapi intinya rumusnya sama, tinggal bagaimana kita mengkonsepkan ke aplikasi masing-masing jenis pipa nanti. Ada pipa bercabang, pipa seri, pipa paralel. Oke, kita punya jaringan pipa sekarang. Nah, ini juga mungkin agak sedikit ini. Jadi kalau kita berbicara masalah mekanika fluida yang aliran dalam pipa, itu kebanyakan kita ada trial and error ya. Jadi jawaban orang pertama sama jawaban orang kedua itu bisa jadi berbeda, tergantung sudut pandangnya dia mengerjakannya seperti apa. Nah, kalau untuk jaringan pipa ini, sepertinya ini yang lebih kompleks dibandingkan yang lain. Kan tadi cuma paralel, kemudian seri, bercabang seperti itu. Kalau ini jaringan pipa itu lebih ke banyak pipa, terus bercabang-cabang, dan akhirnya seperti ini. Kayak gitu. Ini bentuknya contohnya seperti ini. Nah, biasanya nanti kita mengerjakan, misalnya ini ada debitnya, Q1 masuk, Q2 masuk, Q3-nya ada, Q4-nya ada nih. Terus kita disuruh menentukan debit di sini itu berapa. Debit di AB, debit di AI, debit di CD itu berapa. Nah, itu tiap individu pasti punya pendekatan masing-masing. Jadi, saya pastikan tidak akan ada yang sama nilainya, kecuali saling lihat-lihatan ya angkanya. Jadi jaringan pipa itu harus dipenuhi persamaan kontinuitas dan tenaga. Jadi kita sama dengan persamaan Bernoulli kemarin ya, hukum Bernoulli kemarin bahwa salah satu untuk mengerjakan seluruh persamaan mekanika fluida yang kita kaitannya dengan pipa itu pasti ada persamaan kontinuitas dan persamaan tenaga. Jadi memenuhi hukum gesekan
pipa-pipa untuk aliran dalam pipa tunggal. Jadi rumusnya basicnya adalah ini di rumus kehilangan tenaga kemarin. Kemudian aliran masuk ke dalam tiap titik simpul harus sama dengan aliran yang keluar. Jadi jumlahnya itu sama dengan, jadi misalnya, jadi Q1 ini jumlahnya harus sama dengan QAB plus QAE. Jadi misalnya Q1 harus sama dengan QAB plus QAE. Sama dengan ini. Q2, QAE kan masuk sama kan, harus sama dengan QIH. Sama dengan seperti ini, QIH jumlahnya adalah penjumlahan dari QHC sama dengan dan QHG. Dan seterusnya sampai nanti harus sama dengan Q4, seperti itu. Kemudian jumlah aljabar dari kehilangan tenaga dalam satu jaringan tertutup harus sama dengan 0. Jadi kehilangan tenaganya adalah 0 nanti. Jadi rumus utamanya kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Ini rumus Darcy-Weisbach dengan ini. Di mana rumus kehilangan tenaga akibat gesekan adalah K pangkat M. Dengan hukum Darcy, rumusnya menjadi K pangkat 2, M-nya itu 2. Sehingga HF itu rumusnya adalah menjadi seperti ini. Jadi ini Q2 sama seperti ini. Sehingga K sama dengan F 8 G pi kuadrat L per D, seperti itu. Oke, namanya untuk menganalisis debit-debit dalam pipa ini berapa, ini berapa, ini berapa, itu adalah metode Hardy-Cross. Metode Hardy-Cross itu, jadi sebenarnya prosedur utamanya kurang lebih seperti ini. Cuma nanti untuk waktu mengerjakan soal itu pasti tiap individu pasti beda-beda caranya. Mungkin nanti akan saya jelaskan langsung di sini ya untuk yang metode Hardy-Cross. Jadi pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa hingga terpenuhi syarat kontinuitas. Kemudian hitung kehilangan tenaga pada tiap pipa dengan rumus ini. HF sama dengan KQ kuadrat. Jadi ini rumus penting ya. KQ kuadrat. Jaringan pipa dibagi menjadi sejumlah jaring tertutup sedemikian sehingga tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu jaring. Hitung jumlah kerugian tinggi tenaga sekeliling tiap-tiap jaring yaitu sigma HF. Jika pengaliran seimbang maka sigma HF sama dengan 0. Jadi sampai sigma HF sama dengan 0 itu baru kita menyatakan bahwa hitungan kita benar, estimasi kita benar. Kemudian hitung nilai ini, nilai sigma 2 kaki itu berapa. Kemudian pada tiap jaring diadakan koreksi debit delta Q supaya kehilangan tinggi tenaga dalam jaring seimbang. Koreksinya seperti ini, delta Q itu. Jadi HF ini sigma kaki kuadrat per sigma 2 kayak ini. 2 kaki. Itu hasilnya seimbang, harus seimbang. Seperti itu. Nah setelah itu dengan debit yang telah dikoreksi sebesar ini, Q sama dengan Q0 plus delta Q, prosedur dari 1 sampai 6 diulangi hingga akhirnya delta Q sama dengan 0. Jadi delta Q harus sama dengan 0. Seperti penjelasan tadi syarat untuk metode Hardy-Cross sistem jaringan pipa. Rumusnya nanti akan seperti ini. Ya ini akan saya giniin aja. Nanti kita langsung ke contoh soalnya aja. Cara mengerjakan metode Hardy-Cross. Oke, saya kasih contoh soal metode Hardy-Cross ya. Metode Hardy-Cross. Jadi untuk penjelasan yang aliran dalam pipa, yang sistem pipa cuma sampai di situ. Yang perlu kita pahami di mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke contohnya aja dulu. Oke, yang Hardy-Cross saya jelaskan secara sinkron aja. Untuk yang lain, contoh soalnya di asinkron aja ya. Jadi misalnya seperti ini. Kita punya pipa kayak gini ya. Sederhana lah seperti ini. Pipa kemudian ke sana 20, kemudian ke sana 100, kemudian ke sana 30, ke sana 50. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi ini sebuah jaringan pipa ya, sebuah jaringan pipa. Kemudian hitung besar debit dan arahnya.
Jadi kita nggak tahu ini debitnya berapa di pipa ini berapa, di pipa ini berapa, di pipa ini berapa. Kemudian yang diketahui ini hanya nilai K-nya, nilai koefisien di pipanya itu, di mana nilai M-nya itu konstan di semua jenis pipa. Jadi kan tadi rumusnya kan seperti ini ya, rumusnya HF sama dengan K Q pangkat M. HF sama dengan K Q pangkat M. Di mana ini diketahui bahwa M-nya itu konstan. M-nya konstan dengan nilainya itu misalnya berapa ya? 2 misalnya. M-nya 2. Nah, untuk K-nya nilainya itu beda-beda untuk K-nya itu. Misalnya di pipa ini K-nya sama dengan berapa ya? 2. K2, K di sini K-nya sama dengan 1, di sini sama dengan 5, di sini sama dengan 1, di sini sama dengan 4. Misalnya seperti ini. Oke, nah cara pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari debit yang paling besar terlebih dahulu. Yang paling besar mana kira-kira? 100 ini kan? Oke, jadi kita bikin apa ya istilahnya? Pendekatan pertama. Pendekatan pertama. Kayak trial pertama gitu lah. Trial pertama. Oke, seperti ini. Oke, misalnya ini 100 ya. 100. Terus ini arahnya bebas. Arahnya bebas kita. Karena ini arahnya udah masuk. Berarti kan kurang lebih arahnya harus ke sana. Nggak bisa dong arahnya berlawanan dengan ini. Arahnya harusnya sama. Misalnya 30. Misalnya 70. Terus di sini udah ada 20. Berarti ini udah ada 70. Ada 20. Terus kira-kira di sini ada 50. Di sini ada 30. Oke, seperti ini. Jadi kemudian kita masuk ke sini 70 ya, misalnya 70, ini ada 20, berarti kan sisa 50. Misalnya sisa 50-nya kita ke sana sebesar 15, ke sana sebesar 35. Ini kan udah sama ya, 35, 15, 50, 70, pas. Kemudian ke sini lagi. Di sini ada 35, ada 30, ya kan? 35, 30, di sini udah ada 30, berarti kan sisa 35, berarti ke sana 35. Berarti udah pas ini. 35, 35, 30 ke sana, keluar 30, keluar ke sana 35. 15, 35, masuk sana 50, berarti pas. Cuman kita nggak tahu apakah ini udah benar apa enggak debitnya. Caranya mengoreksi adalah seperti ini. Koreksi. Jadi ini ada jaring satu itu pipa, sorry, ini jaring satu. Jaring satu itu yang bagian sini ya, bagian sini. Ini satu, ini dua. Oke, jaring satu itu ada pipa AB, pipa BC sama pipa CA. Ya kan? Jaring satu pipa AB, pipa BC, pipa CA. Kemudian kita punya kaki kuadrat. Kan tadi istilahnya ini kaki kuadrat dan dua kaki. Kan yang penting itu cuma ini, kaki kuadrat sama dua kaki. Tinggal dikalikan kan? AB itu kakaknya adalah 2, Q-nya adalah 70 kuadrat. Jadi 2 kali 70 kuadrat 9.800. Itu juga sama, 1 kali 35 kuadrat 1225. Kemudian 4 kali 30 kuadrat sama dengan 3.600. Kayak gini. 2 kaki, 2 kali 2 kali 70 280. Kemudian ini ada 2 kali 1 kali 35, ini 70. Kemudian ada 2 kali 4 kali 30 sama dengan 240. Oh ya, ini kita juga permisalan ya. Permisalan misalnya untuk arah positif itu akan berlawanan dengan jarum jam untuk di jaring satu. Kemudian untuk yang jaring dua adalah yang searah jarum jam. Kayak gini. Jadi untuk yang AB ini kan arahnya ke sana kan. Arahnya ke sana berarti searah jarum jam. Itu positif. Kemudian BC arahnya adalah
BC arahnya adalah ke sana, itu searah jarum jam, berarti positif juga, positif-positif. Untuk CA itu kan arahnya ke sini, ke sana. Berarti kan ke sana kan, berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Di sini negatif. Oke. Jadi yang cuman di main itu yang bagian kaki kuadrat aja. Setelah itu dijumlah hasilnya adalah 7425. Ini dijumlah hasilnya adalah 590. Kemudian kita masuk ke jaring 2. Jaring 2. Jaring 2 kita punya pipa aja. Pipa BC, pipa CD, sama pipa BD. Pipa BD, pipa DC, sama pipa CB. Caranya sama, kaki kuadrat sama dua kaki. Kan K-nya udah diketahui semua sama Q-nya. Jadi ini adalah K-nya ini BD adalah 5, BD 5 kali 15. 5 kali 15 kuadrat itu 1125. 1 kali 35 kuadrat 1225. 1 kali 35 kuadrat 1225. Oke, nilai BD ini adalah mana ya? BD ini searah jarum jam, itu positif. DC, DC itu mana ya? Ini kan DC kan ke sana arahnya ke atas. Kan berarti ke sana kan? Ke atas itu kan berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti ini negatif. CB, CB itu ini arahnya ini ke sini, berarti berlawanan arah jarum jam, negatif lagi. Kemudian ini dua kaki, 2 kali 5 kali 15 itu 150. 2 kali 1 kali 35 itu adalah 70. 2 kali 1 kali 35 sama dengan 70. Ini hasilnya ketika dijumlah adalah ini minus 1325. Ini hasilnya adalah 290. Oke, setelah kita dapat ini, kita koreksi. Kita koreksi, udah bener belum nih hasilnya? Koreksinya adalah delta Q yang jaring 1 itu adalah 7425 bagi 590. Jadi 7425 ini bagi 590 hasilnya adalah 13. Delta Q2 1325 minus bagi 290 itu minus 5. Berarti belum. Karena kita menghendaki delta Q ini harus 0, ini harus 0. Setelah nggak bisa, berarti kita perlu melakukan koreksi lagi. Jadi misalnya trial kedua, pendekatan kedua. Pendekatan kedua, jadi seperti ini, debit terkoreksinya. Oke, ini masih nilainya 100. Ini 20. Ini masih 50. Ini masih 30. Oke, tadi ini hasilnya adalah 70 ya. 70 di sini. Jadi kalau dilihat ini kan terlalu besar di sini. Kita pengen ininya berarti kan harus kecil kan? Berarti mau nggak mau debit-debit yang ada di jaring 1 ini perlu diperkecil. Perlu diperkecil ya. Jadi kita lihat ini aja ini. Bagaimana cara ini mendekati 0? Berarti kan ini harus lebih kecil harusnya daripada yang di bawahnya ini kan. Berarti misalnya yang mulainya dari 70 ini kita jadiin 57 misalnya. Jadi 57. Berarti yang di sini kan jadinya 43. Tetap kaidahnya harus sama. 57 43 itu 100. Kemudian ini 57 20. Kemudian ini ada jaring 2. Ini kan 15 sama 35. Kita pengen yang di Q2 ini kan minus kan, harusnya kan lebih positif. Kita pengen yang jaring 2 itu dinaikin debitnya. Jadi misalnya yang dari 15 ini kita jadiin 20 misalnya. Berarti kan yang di sini tinggal 17. Iya kan, terus ini udah berarti 43 17. Ini udah 30, berarti sisanya adalah 30 kan? Ke sini. 30 20. Nah, kemudian dicari lagi dengan cara yang sama. Jaring 1. Jaring 1. Kita dapatnya berapa? Pipa AB
pipa BC, pipa CA. Rumusnya sama ya. Kaki kuadrat ini 2 kaki. Oke, ini dengan cara yang sama 2 kali 57 kuadrat. 2 kali 57 kuadrat itu adalah 6498. Dengan yang cara yang sama ini 289. Dengan cara yang sama min 7396. Ini udah paham ya, ini dapat min kenapa? Karena tadi berlawanan jarum jam arahnya. Kemudian dua kaki dengan cara yang sama, ini 228, ini 34, ini 334. Jadi hasilnya adalah ini min 609, ini 606. Oke, itu jaring pertama. Kita lihat jaring yang kedua. Jaring yang kedua, pipanya sama, pipa BD, pipa DC, pipa CB. Ini kaki, ini kaki kuadrat, dua kaki. Ini adalah absolut, berarti harus positif ya. Jadi nggak berpengaruh pada awal apa namanya arah jarum jam yang bagian ini. Yang ini hasilnya adalah 2000, ini 900, ini min 289, ini 200, ini 60, ini 34, ini 811, 299. Oke, langsung aja dicek koreksinya. Jadi ini delta Q1 sama dengan min 609 per 606. Hasilnya sekitar -1. Belum mendekati 0, berarti ini kurang. Delta Q2 adalah 811 per 299. 3, belum mendekati 0. Maka kita perlu yang namanya pendekatan yang ketiga, trial yang ketiga. Kita kan udah hampir mendekati 0 semua ini, jadi tinggal bisa dikira-kira lah nanti debitnya seberapa. Oke, trial yang ketiga kita seperti ini. Sebenarnya sama dengan yang tadi caranya. Tinggal kitanya aja ngira-ngiranya berapa. Ini 20, ini 50, ini 30. Oke, jadi misalnya yang pipa ini kan ini ya, berapa tadi ini? -1. Berarti mungkin naikin dikit deh. Dari 57 dinaikin berapa kira-kira? Hampir mendekati 0, 58 kira-kira, 58. Berarti ini sisanya 42. Terus yang ini bagian ini kan terlalu besar ya ini. Mana ini? 3 kan terlalu besar. Berarti diperkecil deh yang bagian ini. Jaring 2 yang 20 ini. Misalnya jadinya 17. Berarti kan ini udah ada 58, 20, 17. Ini berarti tinggal ini ada 21. Udah. Tinggal berapa? 42, 21 masuk. 30 keluar. Berarti ke sana tinggal 33. Oke, lanjut ke tadi koreksi jaring 1. Pipa AB, pipa BC, pipa CA dengan cara yang sama ya. Ini kaki kuadrat sama 2 kaki absolut. Ini 6728, ini 441, ini min 756. Untuk 2 kakinya 232, ini 42, ini 336. Hasilnya adalah 113, 610. Itu jaring 1. Kalau jaring 2 itu pipanya tadi adalah BD, DC, dan CB. Setelah dihitung dengan cara yang sama, itu hasilnya adalah 1445, min 1089, min 441. Jadi hasilnya adalah 85 totalnya. Kemudian yang 2 kaki absolut hasilnya 170, kemudian 16, 42 hasilnya adalah 278. Udah tinggal dicek lagi. Delta Q1 sama dengan 113 per 610. Mungkin ya karena kita nggak bisa men-trial banyak lagi mungkin. Karena ini udah 0, ya. Kita anggap sudah mendekati 0 atau sudah hampir 0. Delta Q2 juga sama. Jadi ini 85 per 278. Ini minus ya kayaknya. Oh enggak. Sama 85, 278.
juga mendekati nol. Jadi bagaimana nanti kita strateginya kita sama dengan nol, kalau bisa yang bawah ini harusnya lebih besar daripada yang di atasnya, pembilangnya. Jadi kalau bisa jumlah yang eh, absolut dua kaki ini lebih besar daripada yang kaki kuadrat. Sehingga kita akan bisa menemukan yang mendekati nol. Sehingga setelah kita melakukan 3 kali trial ya, sehingga inilah debit yang ada di dalam pipa itu tadi. 58, 42, 21, 33, 17. Ini estimasi aja. Estimasi. Yang penting prinsipnya kita dapat delta Q1, Q2 itu mendekati nol semua. Dan ini arahnya. Ini arah untuk pipa dari A ke B, ini B ke C, ini C ke D. Kayak gini. Arahnya seperti ini. Dan perlu diingat bahwa ini bebas sebenarnya. Bebas persepsi kalian bagaimana cara menentukan arahnya, berapa jumlahnya itu bebas. Maka tadi saya bilang bahwa pasti untuk mengerjakan yang metode Hardy Cross ini, setiap orang saya pastikan tidak akan sama angkanya ya. Kayak gitu jadi untuk metode Hardy Cross. Oke, jadi seperti itu ya untuk aliran sistem perpipaan. eh Oke, satu materi lagi yang masalah hidrolika saluran terbuka. Jadi ini saya nggak akan terlalu banyak memberikan, jadi kayak pengantar aja sebenarnya. Kan nanti ini akan dibahas banyak di eh, pertemuan setelah UTS. Oke, jadi sebenarnya kita udah pernah bahas masalah jenis aliran ini ya, aliran steady, unsteady, tapi cuman ini kita akan memperkenalkan aja rumus-rumusnya atau desain-desain seperti apa. Jadi kalau aliran saluran terbuka itu nanti setelah setelah UTS ya, kebanyakan nanti harusnya dari sana. Itu ada yang namanya aliran steady sama unsteady non uniform. Kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian untuk steady itu ada uniform, non uniform, sama non uniform RVF. Itu biasanya ini kalau GVF itu gradually varied flow, itu apa ya istilahnya? Alirannya itu bervariasi secara gradual. Kemudian untuk non uniform itu aliran yang apa ya? Agak cepat, jadi rapidly varied flow. Nah, untuk persamaannya ini persamaan kekekalan hukum energi, kekekalan massa dan kekekalan momentum. Rumus seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah hidrolika itu rumus awalnya itu kan seperti ini. Persamaan Saint-Venant. Rumusnya akan seperti ini. Cuman ya untuk aplikasinya kita nggak akan pakai ini secara diturunin secara integratif seperti itu enggak. Karena itu harusnya sudah berada di ranah mata kuliah yang lain, bukan di ranah mata kuliah ini. Cuman nggak ada salahnya kita melihat sejenak dari mana rumus-rumus kita berawal. Kayak gitu. Nah, untuk steady uniform itu seperti ini gambarnya itu. Jadi kalau debit saluran diatur sesuai debit kebutuhan daerah, intinya ya aliran-aliran seperti ini yang tenang kayak gitu itu namanya steady uniform untuk rancangan dimensi seberapa. Ini masih sama. Nah, untuk steady uniform itu untuk penyelesaiannya itu bisa memakai persamaan Manning, persamaan Cauchy. Nah, untuk kekekalan massa dan momentum rumusnya seperti ini. Nah, untuk masalah rancangan umumnya itu akan seperti ini. Saya kurang kurang tahu apakah ketika waktu sekolah sebelum masuk kuliah itu ada bagaimana cara menghitung dimensi trapesium gitu ya. Harusnya sudah pernah ya kayaknya. Maksudnya luas trapesium itu rumusnya apa dengan dimensi M, B, dengan kedalaman Y. Seharusnya kayaknya pernah dibahas harusnya masalah itu. Oke, jadi nanti akan sedikit banyak masalah ini. Jadi kebanyakan nanti untuk aliran terbuka itu lebih sifatnya lebih ke aplikatif seperti itu. Jadi mungkin harusnya nggak banyak rumus-rumusnya ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi persamaan Saint-Venant itu menjadi ayah atau ibu dari seluruh persamaan yang ada di hidrolika. Jadi dari Saint-Venant ini kita akan banyak sekali menurunkannya ke banyak jenis aliran seperti steady uniform, steady non-uniform, sama unsteady non-uniform. Untuk steady uniform seperti ini. Jadi saluran terbuka dalam kondisi steady uniform itu bila terhalang oleh hambatan yang mengubah luas penampang melintangnya atau non-uniform,
maka kedalaman airnya itu akan berubah dari kedalaman normal, kedalaman steady uniform, sampai profil memanjang dili menjadi profil gradually varied flow. Jadi kayak gimana ya misalnya? Nah seperti ini misalnya. Jadi ini ada suatu aliran seperti itu. Ini hidrolik jam. Untuk yang banyak apa istilahnya kayak buih kecepatan yang tinggi seperti itu. Nah itu biasanya menggunakan disebut dengan gradually varied flow. Nah yang terjunan seperti ini, terjunan ya apa namanya bisa membayangkan ya terjunan suatu kayak air terjun kayak gitu. Itu namanya rapidly varied flow. Jadi ini RVF-nya di sini, GVF-nya di sini, kayak gitu. Ini beberapa persamaan steady yang uniform pasti sama. Untuk persamaannya itu pasti adalah kekeralan massa dan kekeralan momentum. Ya ini nggak perlu dibahas secara detail ya. Jadi intinya hanya pengen mengenalin aja rumusnya dari sini kayak gitu. Oke, ini beberapa rumus yang tentang aliran subkritis, aliran yang uniform critical kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bahwa kalau misalnya nanti ya pengen lanjut studi entah itu dimanapun kan biasanya ada tes ujian seperti itu. Nah kebanyakan untuk yang masalah mechanical fluida itu kebanyakan tesnya di bagian-bagian ini jenis-jenis aliran kayak subkritis, superkritis itu aliran seperti apa. Ini ya pemahaman konsep aja sebenarnya. Points of inflection. Jadi ini beberapa bahasan aja kayak gitu. Hmm, apalagi kira-kira ya? Kayaknya cukup itu yang saluran terbuka. Hmm, Oke, saya tambah satu terakhir deh nih, terakhir masalah aplikasinya. Jadi kan tadi kita mengenali banyak rumus-rumus seperti itu kan sebenarnya dari mana kayak gitu. Cuman di sini ini lebih aplikatif sebenarnya. Jadi ini sebenarnya relevan untuk seluruh mata kuliah yang berbasis mekanika fluida hidrolika ya, karena untuk menganalisis suatu dimensi itu pasti basicnya kan hidrolika. Nah, buat teman-teman semua, jadi kalau kita pengen mendesain suatu saluran misalnya, ini kan nanti setelah ini kita banyak membahas masalah aliran pada saluran terbuka. Saluran terbuka itu ya saluran yang terbuka, nggak tertutup. Kalau pipa kan tertutup kan, aliran pada saluran tertutup. Jadi kita bahas banyak pipa di situ. Nah, kalau saluran terbuka itu kayak di channel-channel saluran drainase, saluran irigasi, kemudian got-got depan rumah yang terbuka ya, tidak tertutup. Itu kebanyakan dimensinya kan seperti ini. Jadi misalnya kayak gini ya. Pertama kita kenali terlebih dahulu simbolnya. Jadi simbolnya mungkin agak beda dengan waktu kita kenal di sekolah dulu ya. Jadi kan biasanya kalau kita kenal di sekolah dulu kan untuk luas penampang itu kan panjang kali lebar, kali tinggi seperti itu. Nah mungkin kita agak beradaptasi sedikit dengan simbol-simbolnya. Jadi untuk yang luas dasar itu biasa kita sebut dengan BW. BW ya. Untuk kedalaman air kita biasa disebut Y. Untuk yang bagian atas itu biasa kita sebut dengan B. Oke, dengan B. Itu yang rectangle. Kan untuk areanya gampang ya, area persegi panjang tinggal panjang kali lebar kayak gitu. Kan BW dikali Y. Ini kan dapat. Trapesium juga sama, simbolnya juga sama sebenarnya. Untuk Z itu sebenarnya kemiringan. Untuk segitiga juga sama simbol-simbolnya. Untuk lingkaran juga sama simbol-simbolnya. Jadi ini area-area yang sebenarnya bisa langsung kalian gunakan tanpa mengintegrasi rumus-rumus yang seperti tadi ya. Untuk wetted perimeter itu artinya keliling basah. Jadi untuk keliling basah, keliling permukaan saluran yang dibasahi oleh air. Kan yang dibasahi air kan ini kan B, yang BW ini ditambah Y ini. Y1 sama dengan Y2. Jadi kan BW tambah 2Y.
kayak keliling biasa lah, keliling persegi panjang kan, panjang plus 2 lebar kayak gitu. Keliling basah. Apa lagi ya ini? Oh yang ini, yang trapesium seperti ini rumusnya BW plus 2Y 1 plus Z kuadrat. Oh ya untuk keliling basah itu yang ini ya, di bagian saluran drainase yang ada airnya. Jadi hanya BW plus 2Y. BW plus Y ini plus Y ini. Jadi yang atas nggak termasuk weighted perimeter, bukan termasuk keliling basah. Bedanya di situ dengan yang biasa kita familiar itu. Jadi yang trapesium juga sama. Jadi yang keliling basah itu cuman ini sama ini. Kayak gitu. Segitiga juga sama, lingkaran juga sama. Nanti rumus seperti itu. Nah, untuk rumus hidrolik radius itu R sama dengan A per P. A per P dengan A kita tahu ini rumusnya, P-nya itu tahu kita rumusnya ini. Kemudian untuk top bit itu lebar atas itu B ini. Karena untuk rectangle kan sama, B-nya sama dengan BW. Kemudian kalau untuk B ini adalah BW plus 2ZY dan seterusnya. Terus yang ini adalah apa ya istilahnya? Hmm, Sebenarnya ini termasuk bagian dari integrasi suatu rumus yang tadi kita bahas sebelumnya. Cuman ini kayak langsung aja bisa dipakai gitu tanpa banyak mengintegrasi banyak rumus. Jadi ini langsung dipakai aja dengan rumus seperti ini. Jadi kalau kita berbicara masalah integrasi yang di sini, penurunan seperti ini, perubahan radius dan perubahan melampang, ini rumusnya seperti ini. Nanti bisa dicek sendiri ya. Mungkin saya kasih contoh ininya aja kali ya, contoh soalnya aja. Lebih aplikatif sebenarnya ini. Oke, jadi ini rumus-rumus ketika kita mencari debit. Rumus mencari debit. Ini perlu di note ya. Mungkin awal-awal ini kita belum terlalu familiar. Cuma untuk ke depan nanti ini pasti banyak banyak akan dipakai ketika kita berbicara masalah debit saluran hidrolika aliran terbuka. Terus ini kita pengen mencari kedalaman. Jadi kalau kedalaman itu kedalaman air dengan debit sekian, kemudian dimensinya sekian itu biasa kita bisa mencari dengan iterasi. Iterasi itu kayak trial gitu loh. Trial agar hasilnya itu sama. Jadi kita kayak memprediksi, tapi kan kita memprediksi dengan hasil yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Intinya seperti itu. Nah mungkin contohnya seperti ini. Oke, jadi ingat ya rumus yang akan kita gunakan nanti untuk mengerjakan aliran dalam saluran terbuka itu ini 1, 2. Ini aja. Nanti yang lain-lain seperti A, R itu nanti menyesuaikan dengan jenis salurannya nanti apa. Oke, misalnya seperti ini kita punya rectangular channel itu segi 4 ya. Jadi kita nanti akan memakai rumus-rumus ini. Pertama ini rumus 1. Q sama dengan sekian-sekian. Tinggal dimasukin aja sebenarnya. Jadi kita punya koefisien Manning. Koefisien Manning itu kekasaran. SO itu S0 itu kemiringan lereng, kemiringan saluran lah istilahnya. Kan kita tahu bahwa aliran itu kan mengalir dari hulu ke hilir kan. Nah itu kemiringannya berapa? Nah itu perlu dicari juga. Nah itu yang namanya S0. Nah untuk Q itu debit. Ya kita ikuti aja lah contoh soal ini. Oke yang pertama ini. Q sama dengan 1,49 dan seterusnya. Jadi tinggal kita elaborasi dengan rumus rectangle di awal tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi AR2 pangkat 3 itu nanti hasilnya seperti ini. Oke, coba kita elaborasi ya. A-nya itu adalah BW kali Y. BW dikali Y. R pangkat 2 per 3. R-nya adalah BWY, BW plus 2Y. Berarti kan gini, BWY, BW plus 2Y. Pangkat 2 per 3 gini kan. Berarti kan seperti ini. Eh Ini kan sama dengan pangkat 1 kan. Ini BWY, ini BWY berarti BW dikali Y pangkat 5 per 3. Berarti kan 3 per 3, 3 tambah 2, 5 per 3. Terus ini ke bawah BW plus 2Y, 2 per 3 kayak gitu.
elaborasinya. Tinggal dimasukin ke angka-angkanya, hasilnya sekian, sekian, sekian. Nanti hasilnya untuk key-nya itu adalah seperti ini. Kita dapat yang pertama. Oke, rumus yang kedua yang ini. Yang, sorry, kita mencari yang ini dulu, yang integrasi ini. Kan rumusnya udah ini kan, rumusnya sudah ada. Jadi kita tinggal masukin angkanya aja. Angkanya berapa, dan sekian, sekian, sekian. Kita udah punya angka BW-nya ini ya. BW itu lebar lebar paling bawah ini 2 foot wide. Itu artinya adalah lebarnya 2 feet lah, 2 feet. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasil dari integrasi ini ya. Nah, kemudian kita ini pakai rumus yang terakhir ini ya untuk iterasinya. Nomor 2. Nomor 2 adalah ini. Jadi YJ1 sama dengan YJ min 1 min Q per KJ dan seterusnya. Rumusnya seperti ini. Kemudian tinggal dimasukin aja. Dimasukin gimana caranya Q per KJ dan seterusnya. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan iterasi. Tadi kan kita pengen tahu nih, uh, kedalaman alirannya dengan debit sekian. Jadi kita punya debit, rumus debitnya itu kita dapat yang tadi ini. Yang ini, kedalamannya itu kita rumusnya ini. Oke, jadi yang ini tadi kan 1 min Q per Qj, yang Q itu disubstitusi dengan nilai ini. Setelah itu yang 23R ini kan kita udah punya nilainya. Nilainya kan ini. Tinggal disubstitusi, substitusi. Oh, bukan ini Q-nya langsung 9,26 ding. Yang ini. Sorry, 9,26 yang ini. Jadi 1 min 9,26 per Qj. Gimana ya caranya? Gini. Kan 1 min 9,26 per Qj per ini kan 2/3R dan seterusnya kan hasilnya ini 1,667 plus YJ per YJ 1 plus YJ ini. Udah tinggal dibalik aja. Jadi yang ini naik ke atas, ini naik ke atas, ini di bawah masih. Hasilnya akan seperti ini hasilnya. Oke, jadi setelah itu udah kita gampangnya pakai Excel aja yang bagian ini. Kalau kita pengen mencari kedalaman ya. Oke, saya buka Excel-nya terlebih dahulu. Mana ya Excel? Oke. Oke, sorry. Excel-nya jadi seperti ini. Nanti ya kalau mau bikin Excel-nya nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi untuk yang YJ di sini gimana sih ini? Sorry. Oke. Jadi untuk yang YJ ini rumusnya itu sama dengan yang di sini. Yang 1,926 dan seterusnya kayak gitu. Nanti yang untuk yang debit di sini rumusnya adalah dari mana? Dari sini. Yang 31,41 dan seterusnya. Kemudian nanti diseret ke bawah hasilnya berapa. Yang dimaksud iterasi itu adalah jadi berapapun nanti kita angka pertamanya di sini, itu nanti pasti hasilnya akan sama. Jadi kan tadi kita diketahui debitnya 9,26 kan. Biasanya kita iterasinya awalnya 1 gitu kan. Itu pasti nanti hasil akhirnya pasti 9,26. Berapapun angkanya nanti hasilnya akan sama 9,26.
Kita coba 0,05 misalnya awalnya iterasinya. Hasilnya kan sama 9,26 sehingga dari iterasi ini kita bisa mengetahui bahwa berapapun angkanya ini ketika sudah berhenti di 9,26 itu hasilnya. Berarti kedalaman airnya ada sekitar 0,57. Mana tadi ya? Hmm, seperti itu. Jadi untuk iterasi kurang lebih nanti akan berbentuk seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi yang Y1 di bagian ini cuma trial. Jadi rumusnya nanti akan masuk di Q1 ini dan Y di setelahnya ini. Jadi yang satu ini yang paling awal itu trial bebas angkanya berapa. Yang penting rumusnya akan dimasukkan di titik kolom ini dan titik kolom tersebut. Jadi jadi ini bebas ya. Di sini tuh bebas trial berapapun nilainya itu random. Yang Q ini rumusnya adalah yang ini. Yang Y ini adalah rumusnya yang ini. Oke, seperti itu. Oke, artinya selesai sudah em, seluruh materi yang perlu kita bahas pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Pak, materi UTS sampai mana ya, Pak? Gimana baiknya? Semuanya kuat gak? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan Pak, yang Kenapa? muda-muda aja. Yang kuat yang mana? Yang kuat yang mana? Kuat mana ini? Yang kuat. Gini aja. Jadi yang semester kemarin itu, jadi kan saya bagi ke beberapa ini ya, beberapa penugasan pra UTS dan lain sebagainya. Jadi kayak, jadi dalam mata kuliah saya itu selama setengah semester nanti itu kan mahasiswa diperlukan untuk apa ya istilahnya, memahami atau bisa menguasai beberapa materi yang disampaikan kan selama setengah semester itu. Nah, Eh, jadi kemarin saya bagi materi A, B, C ini ketika udah ada di tugas, itu kemungkinan di UTS. Kemudian yang mungkin belum pernah dijadikan tugas itu kemungkinan ada di UTS kayak gitu. Jadi misalnya tugas satu kemarin kan ada kayak kapilaritas, ya itu kayaknya gampang lah ya kayak kapilaritas dan lain sebagainya. Mungkin saya anggap, oh kayaknya udah bisa nih cara ngerjainnya. Jadi mungkin itu nggak akan ada di UTS kayak gitu. Cuma nanti coba saya elaborasi lagi kira-kira mana yang perlu disampaikan di UTS, mana yang enggak kayak gitu. Gimana kira-kira? Baiknya gimana? Ini open discussion aja. Gimana? Kok gak jadi? Ditungguin tadi siapa yang mau buka mic itu? Perlu ada pra UTS gak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Kira-kira perlu ada pos UTS gak nanti? Jadi maksudnya kan beberapa dari pertemuan di minggu pertama kan kita udah bahas di tugas satu. Mungkin nggak akan semuanya nanti yang di tugas satu itu akan masuk ke UTS kayak gitu. Jadi mungkin akan saya pilih mungkin beberapa bagian saja. Terus tugas yang sebenarnya mudah terapung relatif itu udah pernah ditugasin nggak sih? Udah ya? Oh udah, di tugas satu juga kan? Iya, Berbarengan, Pak. Udah, Pak. bareng. Yang kinematika zat cair Bernoulli momentum itu di tugas 2 kemarin, tugas 2 sama kuis gitu kan. Berarti yang belum pernah kita evaluasi itu kan berarti kan aliran melalui pipa
saluran tertutup ini sama aliran mantap melalui sistem pipa hidrolik ke bawah air. Hmm, kalau misalnya ada pra UTS ya, kalau misalnya ada pra UTS, ada saran nggak ngumulnya kapan? Kan minggu depan udah UTS. Terus kira-kira pra UTS ini baiknya kapan ini pengumpulannya? Ada saran nggak? Hari terakhir UTS, Pak. Kenapa? Ngumpulnya di hari terakhir UTS, Pak. Hari terakhir UTS. Terus nanti kira-kira perlu ada perbaikan UTS nggak? Ada, Pak. Perlu, Pak. Ada kan? Perlu, Pak. Perlu. Ini saya manut kalian loh. Misalnya kalau ini jadi apa namanya? Jadi tugasnya jadi banyak, itu kan berarti kemauan kalian sendiri kan ini maksudnya. Kan berarti nanti kita punya pra UTS, kemudian ada UTS, kemudian kalau misalnya kalian menginginkan perbaikan, ya saya ikutin aja kalau misalnya pengen ada perbaikan UTS kayak gitu. Tapi ya itu nantinya, kalau misalnya perbaikan berarti kan nanti tugasnya jadi banyak. Ya itu berarti kalau misalnya gini aja deh, mungkin nanti akan saya bikin kayak opsional gitu aja kali ya. Jadi perbaikan UTS nanti opsional. Jadi kalau misalnya nggak mengumpulkan ya udah nilainya kayak original di UTS itu. Jadi kalau misalnya nanti ngumpulin perbaikan, berarti ada kombinasi nilainya kayak gitu. Paham nggak misalnya kayak gitu? Paham ya? Mbak. Oke, Bapak terus mau oke. bertanya. Kenapa? Tadi yang pre-UTS itu ada nilainya, Pak. Bisa buat nambah nilai atau gimana? Semuanya ada. Jadi tenang aja, seluruh yang kalian kerjakan selama dengan saya itu pasti ada poinnya, entah itu berapa persen dari seluruh total nanti. Baik, terima kasih, Pak. Yes. Oh ini baru baru ini ya pengalaman pertama kalian UTS di sini. Iya, Pak. Udah Iya, ini ya, Pak. udah ada apa sih istilahnya arahan bagaimana cara UTS gitu-gitu ada. Besok, Pak. Oh besok, Belum. besok ya. Oke. Ya diikuti aja. Intinya sih kayak gitu. Mungkin nanti oke sistemnya mungkin akan saya share aja nanti di grup seperti apa kayak gitu. Materinya apa aja. Terus nanti alurnya seperti apa. Udah kayak gitu aja. Jadi untuk video-video yang tadi yang latihan soal akan saya upload setelah ini secara asinkron bisa kalian akses. Oke, dari pertemuan kali ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jadi biasanya kalau offline itu biasanya lebih lebih apa ya? Lebih menguras energi karena kan harus ini ya apa namanya? Nulis di papan kayak gitu. Kalau ini kayaknya agak inilah mungkin agak agak apa sih? Fleksibel, bisa di depan layar aja. Dan kalian bisa ngeceknya secara asinkron. Maksudnya bisa diputar beberapa kali. Kalau offline kan kemarin itu kebanyakan perlu diulang kayak gitu kan. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Yang apa namanya kakak tingkat itu dulunya kalau boleh tahu nilainya apa ya akhirnya nilai akhirnya? Maksudnya kan pasti ada alasan mengapa harus mengambil ulang mata kuliah ini. Halo kakak-kakak, Halo, Pak. apa nilainya dulu kemarin Hikmatul? C, Pak. Kok bisa jelek? Ya, namanya juga masih maba, Pak. Ada yang nilainya B ngulang nggak? Ada yang nilainya B Waduh, ngulang nggak? nggak ada kayaknya deh, Pak. Gabut banget, Pak, kalau Setahu ada, Pak. saya nggak boleh, Pak. Apa? Setahu saya kalau B nggak boleh ngulang, katanya yang minimal C. Oh gitu. Setahu Oh, saya. oh kalau itu saya baru tahu beneran. Baru tahu. Saya baru tahu. Ada yang nilainya D. Ada yang nilainya D nggak? Ada nggak yang nilainya D? Nggak ada. Berarti kebanyakan nilainya C.
Iya, kebanyakan ininya C. Atau ada Iya, yang Pak. E? Atau ada yang E? Iya Ada Pak, yang E? rata-rata C. Hmm. Terus yakin nggak mata kuliah ini dapat lebih baik daripada C? Yakin, Ya Pak. Allah. Harus yakin Harus Pak. yakin, Harus Pak. apa? Harus Mohon bantuannya ya, Kasihani Pak. kami, Pak. tolong dibantu Pak. Iya, Pak. Semester Amal berapa? jariah, Pak. Nggak ada semester 9 Pak kita Pak. Iya, Pak. Oh bener, yakin banget. Wah, Amal jariah, Pak. Iya kan berarti nanti tergantung dosen satunya kan. Kalau misalnya di saya aman kayak gitu kan belum tentu dosen lainnya aman kayak gitu. Jadi ya nggak jadi setelah saya ini mungkin ya nggak tahu nanti sistem penilaiannya mungkin beda-beda tiap dosen ya. Cuman ya diikuti aja gimana caranya bisa dapat di atas berapa sih kalau B itu? Tahu nggak? Di mekanika fluida? Nggak tahu. gimana Pak maksudnya? Maksudnya range huruf A, angka. Seorang bisa dapat nilai B itu angkanya berapa? Jadi misalnya, oh nilai saya 85. Terus nilai saya berarti A atau A minus gitu loh maksudnya. Nah kalau misalnya B itu berapa? Di mekanika fluida kemarin, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oh berarti, Biasanya Pak. 8 tuh apa? oh iya? Oh berarti ini ya, berarti kebijakan mata kuliahnya beda-beda kali ya. Kalau nggak salah kemarin itu ada yang, iya tergantung dosennya kayaknya. Yaudah, itu aja kali. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman dari 2020? Nggak usah panik ya. Kok kayak diem gitu ya? Nggak usah panik, nggak usah gugup. Biasa aja. Jadi ngeri. Soalnya dulu dosennya 3 Pak. Oh iya. Iya. Jadi Oh iya, ganti-ganti kemungkinan mulu kalau kitanya pusing Pak. ya kemungkinan kalau dosen 3 itu variasi penilaiannya jadi beda-beda. Mungkin kalau 2 lebih terkoordinir dengan baik kayaknya. Bukan terkoordinir sih. Bukan terkoordinir apa ya istilahnya? Penilaiannya mungkin dari 2 orang. Kenapa? Tadi yang bertanya siapa tadi? Nggak kedengeran deh kayaknya. Error apa namanya? Mikrofon kamu siapa tadi ya? Nggak keluar suaranya. Ke-mute kali ya? Kenapa? Halo Pak, saya izin bertanya. Untuk tadi Eh, jadinya ada pra UTS atau tidak Ada ya Pak? nggak? Ada. Yes. Kalau ada itu masuk penilaian nggak Pak? Udah saya bilang tadi seluruh yang pernah saya minta ngerjain itu pasti ada poin-poinnya. Cuman nggak tahu poinnya berapa. Jadi kalian dari tugas 1 kemarin kuis yang hancur itu perbaikan kuis sama nanti pra UTS. Kalau misalnya ada perbaikan UTS ada poin-poinnya nanti. Gimana menjawab? Oke Pak. Pak, mau bertanya kalau misalnya yang pra UTS itu apakah dijadikan satu dengan UTS? Jadi kayak UTS itu bobotnya bersamaan dengan pra dan perbaikan atau beda lagi ya, Pak? Beda. Pokoknya beda. Berarti nanti sama seperti tugas ya, Pak, yang apa namanya yang pra UTS sama perbaikan. Iya kurang lebih seperti itu, tapi mungkin beda di poinnya aja kali persentasenya nanti di nilai akhir. Mungkin yang tugas sekian, mungkin yang pra, ya mungkin agak naikkan dikit kali. Kebayang ya? Kebayang.
Pak, Pak UTS itu Yes. berarti yang latihan soal-soal yang akan dikeluarkan di UTS nanti, Pak. Pra UTS itu ya latihan soal. Ya kemungkinan kurang lebih seperti itu. Mirip-mirip lah ya Pak ya. Mirip-mirip cuman ya kurang tahu juga sebenarnya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya pengen tahu cerita yang mechanical video ini, berarti ini saya tahun kedua sebenarnya. Saya nggak tahu yang tahun 2019 itu kemarin berjalan baik apa enggak. Cuman waktu itu ada perbaikan UTS waktu itu. Perbaikan UTS. Tapi ada kemarin UTS itu ada yang, maksudnya kemarin banyak yang mengeluh nggak bisa dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada yang saya koreksi itu nilainya 9 gitu. Tanpa ada perbaikan ya itu dianya. Jadi sebenarnya kalau udah paham konsepnya terus perbaikannya seperti apa, itu apa sih?